She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just Welcome back to my channel dengan saya Jenny Simarmata. Kembali lagi dengan saya, dan kembali lagi tetap saya mengucapkan terima kasih banyak buat sobat YouTube yang sedang menonton video saya dan mengikuti video saya, serta buat teman-teman saya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Gak bosan-bosannya tetap saya mau mengajak teman-teman buat dukung channel saya dengan cara like dan komen, dan tidak lupa tetap subscribe serta tombol loncengnya diaktifkan untuk mengetahui video saya selanjutnya. Dan ini adalah video ya perihal pengalaman aku untuk mendapatkan kerja di Amerika. Soalnya perihal dari dokumen visa sudah, green card sudah, dan ketemu lagi nanti perihal dokumennya 2 tahun ke depan untuk green card yang 10 tahun, karena ini untuk green cardnya hanya 2 tahun saja. Dan mulai dari mana ya untuk pengalaman aku mencari kerja di sini, saya mengucapkan syukur banget kepada Tuhan, blessing banget, nggak bosan-bosannya aku ngajak teman-teman untuk tetap bersyukur dan untuk tetap berdoa serta tetap melakukan yang maksimum. Awalnya sih setelah dapat green card, awalnya selain udah dokumen sudah lengkap, waktunya untuk mencari pekerjaan. Kenapa sih Jen? Emang boleh kamu kere ya, makanya kamu bekerja, atau makanya kamu harus bekerja? Gimana ya? Aku tipenya yang dulunya itu bukan tipe pekerja keras juga, tapi aku mau bekerja keras dan ada kesempatan, mengapa tidak. Terus kamu kerja apa sih di Amerika? Kamu kan lulusan atau sarjanamu kan nggak dipakai di Amerika. Benar, tapi aku sangat bersyukur bisa sekolah sampai sarjana oleh orang tuaku di Indonesia. Bersyukur banget karena dengan nggak semua sih, tapi setidaknya pola pikir saya berbeda sudah. Dan setelah sampai di sini saya juga lebih confident. Menurut aku sih saya lebih percaya diri. Dan apalagi ya, oh ya, kakak aku bilang apa sih kuliah kalau memang kamu harus mau menikah sama bule, soalnya kan di sana sekolah kamu nggak dipakai. Apa ya, menurut aku nggak ngerti kenapa orang-orang susah bilangnya, karena menurut aku sendiri, kalau aku kerja di sini tidak di kantornya, tidak bekerja di depan komputer, bekerja di meja, sumpah sih aku nggak pernah merasa malu sama pekerjaan apapun. Dan ketika aku di sini semakin membuat aku lebih hidup, maksudnya lebih hidup, nggak malu. Memang beda sih kalau sudah sampai di sini itu untuk bekerjanya kita nggak dipandang sebelah mata. Nah, sebelumnya aku mau terangi dulu cara aku bekerja mendapatkan pekerjaan. Setelah aku mendapatkan green card, ini aku melakukan pengurusan dokumen yang lain seperti ID card, state card ya, state ID, lalu untuk buka rekening belum, untuk update status SSN, lalu untuk mungkin hanya ini saja. Setelah itu saya jalan-jalan ke biasa 5 langkah 5 menit dari rumah itu ada Plaza Hip namanya. Di situ saya lihat, ketepatnya saya mendapat green card ini di pertengahan atau 2 minggu setelah, di Oktober. Jadi setelah saya lihat pengumuman, jadi ada calls ini kayak matahari ya, kayak matahari sih. Terus ada lagi yang buka lowongan target. Nah, yang pertama sekali di mata saya melihat lowongan itu adalah calls, dan setelah jalan
mau balik ke rumah, saya lewati yang namanya Target, saya lihat juga Kohl's itu sudah saya picture, saya ambil untuk searching di websitenya dan Target. Namun saya pernah baca atau nonton YouTuber Indonesia, wanita Indonesia yang bekerja di Target, katanya sih lumayan gajinya. Nah, soal gaji aku tadinya enggak begitu paham, atau mungkin sama aja seperti yang di Kohl's. Aku juga enggak cek berapa gaji di Kohl's per jamnya. Di sini gajinya per jam. Nah, saya pertama sekali memasukkan lowongan itu, apply itu di Target. Nah, Target juga meminta, setelah itu hanya melalui website saya isi data, apply, dan ada balasan. Hanya balasan secara otomatis, belum langsung balasan untuk interview. Nah, nggak lama kemudian ini saya langsung saya mengisi dokumen website. Pokoknya saya apply itu di website mereka yang ada pengumuman mencari meminta membuka lowongan. Aduh, ngomong aja aku belepotan kan, mohon maaf lah. Intinya aku melihat pengumuman lowongan pekerjaan di Kohl's dan di Target. Setelah itu aku putus di rumah, aku apply lamarannya, isi data. Nah, nggak lama kemudian saya ditelepon oleh Target. Nah, Target ini nelpon aku nggak angkat. Sumpah, aku di sini bisa dibilang nggak pede ngomong bahasa Inggrisku yang nggak sempurna, apalagi untuk menerima telepon. Aku nggak pernah pede kalau itu telepon penting, palingan mailbox ya. Nah, setelah itu aku buka dan aku cek ada telepon, ada telepon dan bilang tentang interview. Kalau mau informasi lebih lanjut suruh telepon balik. Aku deg-degan aku gimana sih ngomongnya, telepon balik, aku mau bilang apa. Terus pokoknya nggak lama kemudian suami aku telepon dari tempat kerjanya dan aku kasih tahu kalau aku mendapat telepon dari Target. Nah, terus aku bilang aku belum pede nih mau nelpon balik. Ya udah sekarang aja, kalau nggak conference mau nggak, biar ntar kalau nggak tahu aku terjemahin. Karena kalau suami tetap kita bahasa Inggris, tapi ya karena sudah biasa ngomong ya aku bisa gitu kan. Tapi kalau yang lain bahasa Inggrisnya aduh Mak Jang, my bestie. Pokoknya aku nggak mau nelpon atau nggak pede nelpon, tapi aku harus memaksakan diri. Aku bilang sama suami, ya udah aku mau telepon tapi jangan ada kamu, soalnya aku nggak mau ketergantungan sama kamu terus. Elah. Aku telepon. Setelah aku telepon, sumpah aku blank. Aku mengerti maksudnya, tapi aku nggak mengerti apa yang akan aku katakan. Dia bilang kebetulan yang nelpon ini wanita yang dialeknya berbeda. Di sini banyak beraneka bangsa, tapi dialek dia yang paling beda orang hitam. Dialek Afrika Amerika. Jadi aku sumpah aku nggak ngerti. Hanya aku paham kalau dia bilang kami tidak membutuhkan. Aku mau bilang aku melamarnya sebagai general merchandise, general merchandise. Bukan, aku melamarnya sebagai kasir karena suami bilang mereka akan training terlebih dahulu, akan training kamu baru bisa. Jadi aku melamarnya sebagai kasir. Nah, setelah itu aku telepon, yang menjawab Amerika. Aku nggak ngerti. Tapi intinya dia bilang mereka tidak membutuhkan kasir untuk saat ini karena sudah full. Mereka membutuhkan adalah general merchandising. Arti general merchandising itu juga aku nggak tahu apa. Aduh, pokoknya aku katrok kali dah. Nggak tahu apa itu kerjaan. Aku hanya tahu yang nyusun barang itu doang. Itu juga aku nggak
Oh, my bestie. Itu juga aku nggak tahu apa bahasa Inggrisnya, oke? Oke, dan dia bilang nggak butuhkan kasir, pokoknya intinya itu. Aku bingung mau jawab apa. Aku bingung mau nanya apa. Terus aku bilang, maumu apa? What do you want? Nah, hanya itu doang. Terus dia juga bingung mungkin. Aku juga nggak ngerti. Tik, dimatiin. Nah, aku down dong. Aduh, punah sudah harapanku bekerja di Target. Nah, aduh, nggak lama kemudian aku telepon lagi suami telepon aku pas break yang lain. Terus aku jelasin, aku give up. Aku ceritain gimana tadi dia nelpon, gimana tadi dia ngomong, aku pokoknya nggak ngerti, bla 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 bla. Nah, untuk lamaran yang kedua ini yang di calls. Nah, yang di calls ini aku nggak mendapat email balasan interview ataupun di telepon, enggak. Aku malah suami yang berinisiatif nelpon langsung pada hari yang sama sewaktu aku sudah down di Target, ditelepon sama suami. Kak, dia mungkin kasih tahu aku bahasa Inggrisnya nggak lancar atau nggak sempurna, tapi bisa komunikasi. Terus dia sudah masukkan email tapi belum ada balasan. Tuh gimana? Nah, terus si callsnya bilang, ya udah datang aja. Itu tepatnya aku datang di hari Sabtu. Di hari Sabtu di jam 12 jam 1-an. Aku datang nanti langsung interview. Nah, nggak bawa apa-apa, hanya interview doang. Jadi aku pulang kerja dari suami langsung dong datang kami ke sana, ke callsnya langsung interview. Ada beberapa orang teman aku langsung kami di interview, yang interview apa sih, kelompok langsung sih, satu pertanyaan langsung yang menjawab. Ketepatan yang datang ada 4 orang, jadi 4 menjawab. Dan aku di situ sangat takjub. Teman aku yang interview adalah omah-omah 2 orang, ya 3 orang omah-omah. Mereka itu udah omah, nggak tahu umurnya di atas 50, ada 60 70 kali ya, 60 kali. Nah, pokoknya udah omah-omah dan aku sangat wow. Di sini bekerja nggak pandang usia, di sini nggak bekerja nggak lihat fisikal ya. Itu sih menurut aku di awal aku interview pertama. Dan aku interview itu jawabnya sangat pede. Apa yang ditanya dia, aku menjawabnya sangat-sangat pede. Berhubung aku pernah menjadi seorang SPG Matahari di Indonesia, tepatnya di Pekanbaru. Jadi aku ceritakan pengalaman aku sewaktu dia tanya, dan aku bisa, pokoknya aku jawab semaksimal mungkin yang aku tahu dan sepede mungkin. Nah, aku nggak tahu. Mereka minta ngisi di websitenya lagi, aku kerjain, terus aku nggak dapat jawaban. Terus aku sebelumnya aku sudah tanya sama yang interview kapan aku mendapat jawabannya, dan orang tua yang satu lagi, oma satu lagi, nanya berapa gajinya. Nah, gajinya itu sekitar $10 per hour, per jam, $10 per jam. Aku sih orangnya terima-terima aja, namanya juga tujuan aku ya nyari dolar, yang karena aku pendatang ya mungkin itu udah cukup, $10 per jam. Terus aku juga mau cari pengalaman, terus aku juga mau cari teman, karena menurut aku beradaptasi yang apa sih yang ngomongnya aku belibet ya. Beradaptasi yang baik itu adalah di tempat kerja. Jadi aku bisa mengetahui kehidupan di sini dengan berbicara dengan orang banyak, berbicara setiap hari dengan orang. Pokoknya menambah vocabku, menambah tahu bagaimana mereka produk-produknya. Pokoknya yang gitu-gitu dah. Pokoknya bekerja lah, intinya bekerja itu yang aku mau. Nah, setelah dia bilang akan mendapatkan jawaban di hari Senin, oke. Dan aku menunggu di hari Senin. Sampai hari Senin aku tidak mendapat jawaban. Oke, setelah itu di hari Selasa. Nah, di hari Selasanya suami bilang, nanya,
yaudah kalau mau kita datang aja langsung kayak kemarin kita langsung datang interview. Aku bilang nggak yakin aku. Tapi tetap kami datang pas mau nge-gym, kami singgah ke sana karena lewati Coles-nya, plazanya. Nah, setelah sampai kami tanya dan mereka hanya bilang staffnya tinggalkan telepon saja, nomor telepon dan alamat email nanti akan di respon. Iya benar direspon. Besoknya saya menjawab respon dan saya ditolak. Mereka minta untuk ngelamar di lain waktu di websitenya, kasih gini. Pokoknya intinya aku ditolak. Oke. Dan aku down lagi, down kedua, ya ampun. Aduh, aku berdoa terus, aduh Tuhan, gimana sih harusnya. Oke, pas di bulan-bulan 10-11 itu banyak toko-toko yang mencari pekerja. Ketepatan itu adalah seasonal, apa sih, musiman lah pokoknya, yang tepatnya Black Friday, Natal, Tahun Baru. Pokoknya di situ yang membutuhkan pekerja, rame-ramenya toko. Paling dipakai kita 3 bulanan doang. Kalau mereka suka dipakai seterusnya. Kalau mereka paling lama ya 6 bulanan. Itu dari perjanjian kontrak yang aku baca. Nah, kembali lagi ke target. Aku bilang sama suami, pokoknya aku mau kamu telepon ke target. Lah kamu kan udah bilang gini-gini, pokoknya aku nggak mau, kamu harus telepon ke target, tanya, kasih tahu juga kalau aku juga, pokoknya apa yang kamu omongi selama di call, kasih tahu dah kekurangan aku bilang gitu. Terus nggak lama kemudian di hari hari Jumat, hari Jumat, hari Sabtu. Jumat apa Sabtu sih? Di hari Sabtu, Sabtu, suami aku telepon ke target, ke bagian HRD-nya, bilang, oh iya, istri aku ada memasukkan lamaran, tapi dia nggak pintar, ini belum dipanggil interview, dan dia kurang bisa, mungkin apa ya, nggak sempurna bahasa Inggrisnya, itu nggak sempurna bahasa Inggrisnya itu gimana. Ya udah, mohon maaf kami nggak bisa ngasih informasi apapun kecuali yang nelpon yang memasukkan lamaran. Oke dong, suami nelpon aku lagi dan ngasih tahu ke aku conference, nanti kamu ngomong, kamu bilang kamu belum dapat telepon untuk interview. Oke. Nah, nggak lama kemudian kami conference, kami telepon balik, dan aku puji Tuhan, sebenarnya setelah aku ditolak oleh calls, aku berdoa dan aku minta, mungkin aku terlalu sombong ya buat interviewnya tuh, gimana sih Tuhan, aku minta, pokoknya aku pingin merendah, tapi ya namanya juga interview, menjawab apa sih ya, memang itu adanya gitu, itu memang pengalaman aku gitu, dan aku nggak tahu apakah nggak disukai jawaban aku. Pokoknya aku down, hanya bisa berdoa, meminta sama Tuhan untuk mencari jalan, dan aku bertelepon kembali ke target setelah suami telepon, dan dibuka data aku di sana karena aku yang apply, jadi mereka buka data, terus terus dibilang, oh kamu sudah memasukkan lamaran dan silahkan besok datang sampai jam 2 beratasnya mereka, sampai jam 2 atau jam 3, pokoknya itu udah hari Sabtu, saya disuruh datang buat interview. Cukup aku datang dong di hari Sabtu bersama suami. Nah, setelah aku datang, mereka sudah berdiri menerima beberapa orang yang interview atau yang datang langsung.
Nah, aku datang interview, ada beberapa orang, kami disuruh menunggu, dan aku orangnya yang sok-sok apa ya, yang nggak bisa diam buka handphone doang, tapi aku pengen tahu. Terus aku tanya sama teman yang interview barang aku, karena interviewnya sebenarnya satu-satu dipanggil, tapi kami sudah dikumpulkan beberapa orang. Aku tanya ke tempat, namanya siapa, Roni kalau nggak salah. Udah kenalan, aku tanya interview di sini kira-kira yang ditanya apa ya, kamu udah pernah kerja? Pokoknya aku ceritakan aku baru pertama sekali ke sini dan aku orang ini, dan aduh semoga pokoknya yang basa-basi apa, nanya-nanya kemungkinan apa ya kerja di sini, kerjanya nanti mereka training nggak, soalnya aku nggak tahu bla bla bla. Sedangkan di Indonesia aja aku kagok untuk awal bekerja, apalagi di negara orang dan di Amerika tepatnya. Oke, lanjut. Nggak berapa lama kemudian giliran aku di interview, ditanya, aku jawab. Dan sebelum ditanya sih ada session aku minta. Sebelumnya aku bilang, ma'am, maaf bahasa Inggrisku kurang lancar atau kurang sempurna. Aku bilang bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisku kurang sempurna, tidak sempurna. Yang kedua, sebelumnya aku melamar ini sebagai kasir, tapi kalau aku diterima di sini, aku bisa nggak meralat, aku nggak bisa sebagai kasir. Kalau bisa aku yang menempatkan, menyusun barang atau memasukkan barang yang di etalase, di etalase ya, di rak-raknya itu dah, pokoknya itu. Kalau bisa aku kerjanya sebagai itu aja. Soalnya mungkin nggak membutuhkan apa ya, pengetahuan yang tentang uang, berhubung aku langsung terus terang juga, aku hanya mengenal nilai uang kertas. Kalau yang nilai uang koin, aku sama sekali nggak tahu. Sumpah, sampai sekarang aku juga nggak tahu. Yang tahu itu aku hanya quarter atau $25. Yang namanya sen-sen yang lain itu aku nggak tahu. Aku hanya tahu itu money-nya yang paper, yang kertas, $1 dan $10, $5, $100, $50, itu aku yang tahu. Yang koinnya aku nggak tahu. Oke. Setelah itu si ibunya, ini yang bosnya, walkie-talkie ngomong ke bagian HRD-nya, nanya, ini gimana yang namanya Jenny, ini tadinya mendaftar kasir, tapi dia minta sebagai, aku sudah tahu namanya, merchandising. Tadinya aku nggak tahu itu namanya, itu merchandising. Klien masih menerima enggak, butuh enggak merchandising. Mereka mungkin iya, aku juga nggak terlalu ingat bahasa Inggrisku, nggak terlalu ini, yang penting aku hanya dengar. Oke, aku mendengar dari si ibunya, si yang interview aku, Mem Lisa, dia bilang oke, bisa, masih menerima. Kami namanya di sini GM, General Merchandising. Oke, kalau kamu nyaman di General Merchandising, oke, nanti bisa diatur. Aku mulai saja, jadi tanya jawab, mulai bla 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 bla. Ada beberapa pertanyaan sih, belum ada beberapa. Setelah itu aku diterima kerja. Hanya itu doang. Dia hanya bilang oke, nanti dilanjutkan lagi interview ke bagian HRD, nanti yang lain-lainnya nanti akan diurus oleh pihak HRD. Udah. Aku yang bilang, aku diterima ibu. Ya, silakan nanti ke HRD lagi ya. Dan aku menunggu lagi oleh pihak HRD. Dan di pihak HRD dikasih tahu untuk kerjanya seperti ini. Bekerja ini bisa Sabtu dan Minggu. Bekerja ini di jam 6. Kamu berkenan dengan jam kerjanya, bisa dimulai jam 6
apabila untuk ke hari-hari tertentu ada yang jam 4 bahkan jam 5 bahkan, kamu siap nggak? Tadinya mendengar jam 4 jam 5 aku nggak siap, jam 6 ya nggak masalah karena aku juga bangun jam 5 setiap harinya. Oke, aku iakan aja demi bisa bekerja, dan aku yakin juga bakal bisa beradaptasi. Dan aku juga memikirnya kan nggak lama kok kerjanya seasonal, aku part time, kerjanya seasonal nggak selamanya, hanya palingan 3-6 bulan, kalau sebentar 3 bulan, kalau mereka pengen pakai sampai 6 bulan doang. Nah, aku oke kan, yang penting aku kerja, aku oke kan, yang penting aku bisa ketemu banyak orang, aku oke kan, yang penting aku bisa beradaptasi walaupun 3 bulan, itu doang. Oke. Dan dia bilang untuk gajinya di target itu $13 per jam. Dan aku di situ tahu, aku bilang aku udah tahu gajinya, dan tapi aku di situ tahu mikirnya ke oh Tuhan, aku ngerti kenapa engkau menolak aku bekerja di Kohl's yang gajinya itu hanya $10 per jam. Bayangkan betapa dahsyatnya itu Tuhan, aku dikasih yang lebih tinggi lagi. Mungkin bagi orang yang lain itu nggak seberapa, tapi itu sangat wow, sangat dahsyat, naik 3 tingkat dari 10 ke 13. Dan aku mengucap syukur banget, oh ini ternyata maksud Tuhan, aku ditolak di Kohl's. Di situ aku sangat aku tahu gimana enaknya ternyata meminta sama Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat kita, nggak hanya karena pada saat aku bekerja udah lambat laun, nggak hanya dapat teman, nggak hanya dapat belajar, maksud aku beradaptasi dengan baik, mengetahui produk-produk di sana, belajar tentang walaupun belum semuanya aku mengetahui Amerika itu seperti apa, tapi gambarannya, cara mereka bicara, cara mereka melakukan bertanya sama aku customernya, aku sangat blessing banget. Sumpah di sini aku sangat ngerti kalau Tuhan itu memang, aku banyak yang dikabulkan sama Tuhan doa-doa aku, tapi gimana ya, pada saat pokoknya ini aku nggak bisa mengatakan yang wow. Aku nggak radikal juga sebagai Kristen. Aku hanya percaya sama Tuhan. Aku percaya kalau kita merendah, kita ditinggikan. Dan itu yang aku lakukan. Aku bilang sama Tuhan waktu aku ditolak sama Kohl's, apa aku terlalu karena waktu ditanya suami gimana, aku jawab semua kok, bisa dengan bangganya aku, dengan bukan sombong sih, ya merasa percaya diri untuk ngasih tahu ke suami aku bisa menjawab semua pertanyaan dia, dan dengan sangat menurutku sangat wow. Tapi tuh aku yakin Tuhan juga tahu, dan aku dikasih posisi yang lebih tinggi gajinya. Untuk bekerjanya sih semua pekerjaan bagiku itu sama, apalagi yang namanya melayani. Aku juga dulu seorang call center yang juga melayani. Pokoknya aku terberkati banget untuk hal ini. Jadi buat teman-teman, mungkin susunan kataku untuk sharing pengalaman aku kerja itu kurang bagus, kurang menarik, tapi intinya aku ditolak untuk diterima di tempat yang lebih baik lagi. Ini karena berkat dari Tuhan. Nah, cara aku mendapatkan pekerjaan, aku beruntung setelah green card keluar, ada lowongan pekerja seasonal, aku lamar dan aku apply, dan aku dipanggil interview. Terus sampai saat ini setelah habis masa 3 bulan, yaitu yang di bulan Januari, aku bekerjanya akhir Oktober, jadi 2 minggu green card di tangan, aku langsung bekerja dan diterima bekerja. Dan aku di awal Januari, tepatnya tanggal 1, aku sebenarnya libur tapi disuruh minta, dan tim leadernya mengatakan mereka meminta aku untuk tetap tinggal dan bekerja. Aku rasa oh Tuhan, ini ternyata jalanmu,
aku ditolak dari call, tapi aku mendapat lebih dan lebih. Aku rasa hanya ini saja, aku gak bisa mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa sama Tuhan, bersyukur banget sama Tuhan buat apa yang aku rasakan. Jadi aku enjoy, aku bahagia, pengen rasanya berteriak mengucapkan terima kasih sama Tuhan.